pahami oleh kita semuanya. Sakit saja tidak boleh dalam Islam, Masya Allah. Makanya ajaran-ajaran dalam Islam itu merupakan pangkal kesehatan. Wudu, pangkal kesehatan. Mandi, pangkal kesehatan. Gunting kuku, itu kan. Cabut bulu ketek, bersihkan bulu anah, yaitu seputar kemaluan. Gunting ujung kumis, itu kan. Nah, apalagi saum, pangkal kesehatan. Sholat, lihat gerakan sholat, coba yang benar sholatnya, kan? Tapi saya sholat taraweh malah bencenur tarang saya, gitu kan? Oh, begitu sholatnya, akhirnya beleduk gitu kan, karena tembok. Ya, ada sholat di palitak segala rupa, sholat kok keseleo, gitu kan? Nah, harusnya sholat itu jadi sembuh, gitu kan? Karena sholat itu adalah gerakan, yaitu olahraga yang sangat tepat sekali. Allah memilihkan olahraga bagi hambanya yang beriman adalah sholat. Baguskan sholatnya, kan? Panjangkan ruku dan sujudnya, ingat, khusyukkan hatinya, pusatkan pikirannya kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, Masya Allah. Sandarkan hati kepada Allah dan tumbuhkan kecintaan dan ta'zim kepada Allah. Curhatlah kepada Allah. Batin kamu akan sehat dan kuat, tubuh kamu juga akan sehat dan kuat. Ya. Perbanyak sholatnya, kan? Perbanyak. Lamakan sholatnya, rukunya, sujudnya. Cobain. Akan sehat. Orang sekarang cari sehat kan dia olahraga, lari. Ada yang badminton, ada yang main bola dan sebagainya, macam-macam, itu olahraga, kan? Kenapa olahraga? Alasannya karena untuk supaya sehat dan menjaga kesehatan, ya. Tapi ternyata diteliti oleh para ahli kesehatan, kan? Ini main bola terlalu keras, ini badminton terlalu keras, sehingga banyak orang yang mati ketika main bola, ketika badminton, kan? Ini ya banyak, gitu kan? Apalagi sampai loncat tinggi, apalagi sampai loncat, walaupun indah, sebetulnya indah itu bagi orang yang lihatnya kalau melihat orang yang loncat-loncatan yang sudah ahli. Tapi kalau yang belum ahli bukan loncat indah, gitu kan? Itu loncat mematikan namanya. Loncat bunuh diri nantinya, kamu jangan ikut-ikutan. Waduh, indah sekali itu loncat. Ayo kamu, kalau kamu bisa bunuh diri kamu itu loncat gitu, apalagi di tembok. Nah, tapi kalau diteliti ternyata ada sekarang olahraga, apalagi senam. Oh, yang lebih bagus senam. Senam itu tidak semua senam bagus. Sekarang banyak para ahli kesehatan meneliti, ada yang paling bagus adalah senam yoga, katanya. Senam yoga itu senamnya pelan-pelan, pakai tenaga, mengatur nafas. Senam yoga itu ternyata kalau memang senam yoga itu dianggap lebih baik, lihatlah sholat. Masya Allah, gerakan sholat itu, Masya Allah gitu, gerakan yang lebih utama, gerakan yang lebih sempurna. Masya Allah, coba hati diatur, nggak ada di dalam olahraga bagaimana mengkhusyukkan hati. Mau khusyuk kemana? Gak bisa, itu kan? Gak bisa. Tapi kalau sholat dididik hatinya khusyuk, Masya Allah, sembuh nanti pikirannya, stresnya sembuh. Karena stres hati ini karena cinta dunia. Tapi kalau hatinya dibawa kepada Allah, maka akan sembuh, kan? Orang itu banyak yang stres karena cinta dunia. Akhirnya takut kehilangan apa yang dia cintai, dan dia akan stres ketika dia ingin menggapai apa yang ia cintai. Terus dipres hatinya itu, dan digonjang-ganjing hatinya itu. Sudah punya apa yang ia cintai, dia takut kehilangan apa yang ia cintai, gitu kan? Kenapa stres? Karena dia yakin kalau diambil apa yang ia cintai, dia
tidak akan menemukan lagi apa yang ia cintai. Maka kurang sedikit pun tidak boleh, kan? Tapi kalau hatinya sudah yakin kepada Allah, sebetulnya yang menciptakan alam semesta itu Allah. Allah lah yang maha kuasa, Allah lah yang maha sempurna, Allah lah yang maha kasih. Allah yang menciptakan segalanya. Allah yang menciptakan semua nikmat, yang memberikan nikmat itu kepada kita. Lalu hati kita disandarkan kepada Allah, hati kita ditumbuhkan cintanya kepada Allah, hati kita ditumbuhkan rindunya dan ta'zimnya kepada Allah. Nah, maka tidak akan ada rasa takut kehilangan uang, tidak akan ada stres karena ingin uang, ya kan? Ingin jabatan, takut kehilangan jabatan, nggak ada, tidak ada. Kenapa? Karena hatinya tidak cinta itu, tapi hatinya cinta Allah, dan Allah tidak akan menghilang kapanpun, Allah tidak akan mati sampai kapanpun, ingat. Dan Allah tidak akan lemah sampai kapanpun. Allah tetap maha kuasa. Ketika hati yakin kepada Allah, mengenal Allah, bersandar kepada Allah, tenang. Kalau saya mati, saya tetap bisa berhubungan dengan Allah. Malah nanti saya, kan, di akhirat kelak, saya dijanjikan oleh Allah akan dipertemukan oleh Allah dengannya nanti di surga. Coba. Kalau saya mati, kan, kehilangan semua nikmat dunia ini akan diganti oleh Allah dengan yang lebih nikmat, yang lebih membahagiakan ketimbang kenikmatan dunia. Saya sudah dikasih tahu oleh Allah bahwa kenikmatan dunia seluruhnya kalau dijumlahkan, qul mata'ud dunya qalil. Itu kalau dijumlahkan keseluruhannya sama dengan qalil. Sama dengan dikit sekali kenikmatan dunia. Dibanding dengan kenikmatan di akhirat kelak. Maka ketika hati disandarkan kepada Allah, hati dididik cinta kepada Allah, ta'zim kepada Allah, rindu kepada Allah, hati akan tenang. Salat dididik untuk itu, supaya tenang hati ini, bukan supaya stres, kan? Tapi saya kalau diajak salat malah saya stres. Kalau diajak saya jogging, ya, malah saya senang. Karena kamu belum kenal Allah. Makanya ini harus ngaji akidatul awam dulu untuk mengenal Allah. Karena kamu sholat disuruh oleh orang tua, disuruh oleh teman dan sebagainya, kamu tetap akan stres. Kamu menganggap sholat tidak ada faidahnya, tidak ada manfaatnya, kamu tetap akan stres. Apa manfaat sholat? Karena kamu tidak tahu manfaat sholat. Gitu kan? Namun ketika kamu mengenal Allah, maka sholat itu adalah refleksi yang menjadikan jiwa kamu akan sehat dan kuat. Hati kamu akan tenang dan bahagia, gitu kan? Dan fisikmu pun akan sehat dan kuat. Nah, subhanallah. Coba lihat ya gerakan-gerakan di dalam sholat. Ingat, agama ini diturunkan bukan untuk menjadikan manusia ini sakit, tapi sebaliknya untuk menjadikan manusia itu sehat dan untuk menjaga kesehatan manusia. Bagi yang awalnya sehat, kan? Bukan untuk menjadikan manusia itu hina, tapi untuk menjadikan manusia itu mulia. Ingat. Bukan untuk menjadikan manusia itu rugi, tapi untuk menjadikan manusia itu untung. Bukan untuk menjadikan manusia itu stres dan dihantui dengan rasa khawatir, ketakutan itu, ketakutan ini, kesedihan dan sebagainya. Tapi agama diturunkan untuk menjadikan hati manusia itu tenang, damai, itu kan? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Makanya bagi orang-orang yang mengenal Allah, yang cinta Allah, salat itu waduh lebih manis daripada madu. Waduh, itu kan? Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ju'ilat qurratu aini bis shalah. Ya, ketenangan hatiku, kebahagiaan hatiku, masya Allah, kebanggaan hatiku Allah simpan di dalam sholat.